Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bingen Ari Kidama dengan NIM Doto 0509741113. Sini saya akan menampilkan review jurnal tugas komputasi. Yang pertama adalah artikel pertama yang berjudul Performance and Security Enhancement Evaluation of Virtual Network in VMware Workstation oleh Harrison, Karaza, dan kawan-kawan. Membahas evaluasi performa dan keamanan jaringan virtual yang dibangun menggunakan VMware Workstation. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya pemanfaatan virtual networking untuk aktivitas kerja jarak jauh, eksperimen, dan pengolahan sistem, sehingga perlu dipahami bagaimana performa dan keamanan dapat ditingkatkan di lingkungan perangkat keras terbatas. Penulis ini menegaskan bahwa virtualisasi saat ini menjadi fondasi utama komputasi modern, sehingga penelitian ini mengenai efisiensi jaringan virtual relevan dengan kebutuhan industri maupun pendidikan. Tujuan utama penelitian ini adalah membangun sebuah lingkungan jaringan virtual yang terdiri dari 4 VM pada VMware Workstation. Kemudian menganalisis performanya, mengidentifikasi celah keamanan, serta menguji strategi peningkatan performa dan pelindungan jaringan. Penelitian memfokuskan diri pada dua aspek: performa jaringan atau latensi throughput stabil CPU atau RAM, dan keamanan seperti kerentanan firewall, segmentasi, dan jaringan. Sehingga dengan demikian artikel ini berusaha menunjukkan apakah optimalisasi konfigurasi mampu menghasilkan peningkatan nyata dalam lingkungan virtual host level. Metode yang digunakan meliputi pembuatan 4 VM dengan konfigurasi Windows, lalu menghubungkannya dalam satu topologi virtual menggunakan NAT. Alat bantu yang digunakan antara lain adalah Wireshark untuk analisis paket, Nessus untuk pemindahan kerentanan, Pasmark dan Prem95 untuk pengujian performa CPU dan sistem, serta monitoring melalui Perform dan Windows Security. Penelitian ini kemudian melakukan perbandingan sebelum dan sesudah penerapan optimasi untuk melihat efektivitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya meningkatkan performa dan keamanan tidak memberikan hasil signifikan karena keterbatasan perangkat keras host Surface Pro 6 yang hanya memiliki 8 GB RAM dan prosesor dual core. Beban VM yang tinggi menyebabkan host sering crash, thermal throttling, dan kegagalan pengujian. Proses monitoring menggunakan Wireshark dan Pasmark justru memperparah beban sistem sehingga tidak menghasilkan data yang dapat ditindaklanjuti. NAT yang digunakan juga terbukti menjadi bottleneck sehingga menyebabkan latensi tinggi. Dengan demikian, penelitian ini berakhir pada kesimpulan bahwa optimalisasi dalam kondisi hardware terbatas sulit dicapai dan menunjukkan pentingnya kesesuaian perencanaan VM dengan kapasitas host. Secara kritis, artikel ini memiliki kekuatan pada penyajian proses konfigurasi virtual network yang rinci dan penggunaan beragam tools keamanan dan performa yang relevan. Namun, kelemahannya adalah kurangnya kedalaman analisis eksperimen karena terlalu bergantung pada satu perangkat host dengan spesifikasi rendah. Penelitian ini seolah lebih banyak menunjukkan kegagalan daripada evaluasi yang menghasilkan rekomendasi teknis terukur. Selain itu, tidak ada data kuantitatif berupa angka metrik performa sebelum dan sesudah optimasi, sehingga pembaca sulit menilai sejauh mana pengaruh perubahan konfigurasi. Meski demikian, artikel ini tetap memberikan kontribusi sebagai studi kasus mengenai keterbatasan virtualisasi pada perangkat low-end, serta memberikan pembelajaran penting tentang perencanaan kapasitas dan batasan penggunaan tools berat di lingkungan VM. Selanjutnya saya akan mereview artikel kedua yang berjudul Data Collection and Visualization Application of VMware Workstation Virtualization Technology in Collect Technique Management, membahas evaluasi kinerja jaringan perusahaan dengan pendekatan analisis distribusi data menggunakan metode power technique. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan perusahaan modern untuk memiliki jaringan yang dapat menangani lalu lintas data dengan stabil, cepat, dan efisien, terutama ketika ketika jumlah pengguna dan perangkat terus meningkat.
Artikel menekan bahwa kinerja jaringan yang buruk dapat menghambat produktivitas penghasilan bottleneck serta mengganggu layanan operasional, sehingga evaluasi sistematis perlu diberlakukan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kualitas koneksi jaringan pada dua server dan dua workstation di lingkungan perusahaan menggunakan serangkaian parameter seperti delay, throughput, packet loss, dan jitter. Selain itu, penelitian bertujuan mengevaluasi pola distribusi performa menggunakan metode power teknik untuk menentukan apakah jaringan sudah memenuhi standar kualitas untuk membutuhkan membutuhkan peningkatan. Dengan kata lain, artikel ini berfokus pada mengukur tingkat stabilitas dan efisien jaringan secara empiris. Metode yang digunakan bersifat eksperimen kuantitatif. Penelitian melakukan pengujian langsung menggunakan perangkat monitoring jaringan, mencatat parameter performa pada berbagai kondisi, lalu mengolah data menggunakan pendekatan distribusi power teknik untuk melihat kecenderungan performa tiap server. Pengambilan data dilakukan berulang kali untuk menghasilkan pola yang konsisten. Seluruh prosedur analisis berbasis penghitungan statis sederhana yang berfokus pada kecenderungan nilai minimum, maksimum, dan rata-rata dari parameter jaringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua server memiliki performa yang tergolong stabil dengan tingkat delay dan packet loss yang relatif rendah. Meskipun terdapat perbedaan kualitas pada jam-jam tertentu, server 1 cenderung memiliki throughput lebih tinggi tetapi juga jitter lebih besar, sedangkan server 2 lebih stabil namun tidak secepat server 1. Interpretasi power teknik menunjukkan bahwa distribusi data kedua server bergerak menuju kategori optimal, sehingga jaringan dinilai masih layak untuk digunakan tanpa perlu perombakan besar. Penelitian menyimpulkan bahwa masalah kecil yang muncul lebih berkaitan dengan fluktuasi beban pengguna daripada kesalahan pada perangkat atau konfigurasi jaringan. Secara kritis, artikel ini memiliki kekuatan pada pemilihan parameter pengujian yang umum digunakan dalam analisis jaringan dan relevan dengan standar industri. Penyusunan data juga cukup sistematis sehingga pembaca dapat memahami alur pengukuran. Namun, kelemahan artikel ini adalah kurangnya penjelasan teknik mengenai metode power teknik, sehingga pembaca awam mungkin kesulitan memahami bagaimana kesimpulan ditarik. Selain itu, penelitian tidak dapat menjelaskan secara detail perangkat, topologi jaringan, atau konfigurasi teknis yang digunakan. Padahal informasi tersebut penting untuk validitas eksperimen. Artikel juga tidak melakukan uji perbandingan dengan metode lain sehingga kualitas analisis kurang komprehensif. Meskipun begitu, artikel tetap memberikan gambaran yang cukup baik mengenai kondisi jaringan perusahaan dan dapat dijadikan referensi awal dalam evaluasi performa jaringan. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.